Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mensimulasikan bagaimana membangun intrusion detection system dan intrusion prevention system menggunakan Sense plus Node. Pertama-tama saya akan melakukan instalasi pada Sense terlebih dahulu. Kita klik new, lalu beri nama Sense. ISO-nya kita cari sini. Nah, lalu type-nya BSD, versionnya FreeBSD 64 bit. Lalu klik next. Ininya 1024, prosesornya 1. Next. Harddisknya 15 GB. Nah, 15 GB. Oh, next. Nah, di sini ada muncul ringkasan VM yang akan diinstal, lalu klik finish. Selanjutnya, Tools, Network, Manager. Lalu di sini kita memilih NAT Network, klik Create. Oh, di sini ada. Nah, di sini kita ganti name-nya jadi PFNAT. Lalu IP-nya juga kita ganti jadi 172.28.0.0 dengan subnet 24. Lalu enable DHCP, klik apply. Kalau di sini ke kanan pada Sense, lalu ke setting, ke network. Nah, di sini kita pilih NAT network. Ininya kita pilih PFNAT. Terus adapter yang kedua kita pilih internal network, namanya PF internal. Lalu kita klik OK, lalu klik start pada mesin virtual Sense. Kita tunggu. Nah, di sini sudah keluar, kita tekan enter, kita pilih install, oke, kita pilih auto ZVS, oke. Nah, di sini kita select install, select, pilih strip, oke. VBox, oke. Terus ini
Ini kita yes. Nah, kita tunggu lagi. Dari sini kita akan mereboot. Kita enter. Setelah reboot selesai, kita klik tab device, lalu optical drive, remove this from virtual drive, force unmount, lalu klik tab machine dan pilih reset. Nah, di tahap ini kita akan mengkonfigurasi pfSense. Di sini kan Planet First itu menggunakan network internal dan mendapatkan alamat IP dari konfigurasi default pfSense. Nah, yang ada di sini itu adalah IP setelah instalasi awal. Nah, di kasus ini IP dari LAN akan diganti. Nah, di sini kita akan mengganti dengan ketik 2, enter. Nah, kita akan mengganti yang LAN, lalu ketik 2 lagi. Nah, di sini kita N. Nah, di sini kita isikan IP yang 192.168.1.01. Subnetnya 24, enter. Nah, ini kita enter aja. Kita N. Nah, di sini juga kita klik enter lagi. N lagi. Selanjutnya klik enter. Nah, di sini sudah terganti IP LAN-nya yaitu 192.168.0.1 dengan subnet 24. Begitu. Sekian instalasi pfSense dan konfigurasinya. Selanjutnya saya akan menginstal Ubuntu. Di sini klik new, lalu beri nama Ubuntu. Lalu kita masukkan file ISO milik Ubuntu-nya. Kita di sini skip attended, lalu next. Nah, di sini saya 2 GB, disk memorinya, prosesornya 1 CPU aja. Kita bikin 15 harddisknya, lalu next, finish. Lalu kita ke network setting. Nah, di sini kita pakainya internal network. Name-nya PF internal yang udah dibikin di pfSense.
Kita klik OK, lalu start. Nah, di sini kita install Ubuntu, kita klik, kita continue. Kita continue lagi. Nah, di sini installation tab-nya dibikin default aja, lalu klik install now. Kita continue. Ini Jakarta. Continue. Kita buat namanya Ubuntu. Passwordnya di sini. Nah, kita continue. Kita tunggu lagi. Nah, di sini kita klik restart now. Kita tunggu lagi. Nah, di sini ada perintah untuk menghapus, dan enter. Di sini kita masukin password kita ya, password Ubuntu kita. Nah, saat ini kan apa ini? Terus. Nah, saat ini Ubuntu itu menggunakan jaringan yang sama dengan pfSense, yaitu jaringan internal, namun Ubuntu belum bisa terhubung karena belum memiliki alamat IP. Jadi, kita akan men-setting IP milik Ubuntu ini. Kita ketik network. Kita klik. Sini, lalu ini metodenya kita isi manual. Kita klik add. Di sini kita akan masukin address-nya, itu 192.168.05. Nah, netmask-nya 24. Ini IP gateway yang ada di pfSense 168.0.1. DNS servernya kita isi 888. Nah, lalu klik
save. Nah, saat ini sudah selesai. Kita selanjutnya akan konfigurasi pfSense dan port forwarding. Nah, kita masuk pakai IP interface kan menggunakan HTTPS. Nah, tadi saya udah masuk. Nah, kita next. Next lagi. Nah, di sini kita masukin hostname-nya Subun. Subun. Lalu domainnya subun.com. Primary-nya 888. Lalu secondary servernya 8844. Lalu next. Lalu next. Nah, di sini tetap next. Nah, lalu kita reload. Klik finish. Masuk ke tab interface 1. Lalu scroll ke bawah akan menemukan 2 metode blok tadi. Nah, sini kita uncheck, lalu klik save. Lalu klik save. Lalu apply change. Lalu selanjutnya kita ke firewall, ke rules, klik add, tombol panah, action pilih path, interface pilih 1, address family IP4, protokol pilih ICMP. Lalu biarkan yang lain default. Allow ICMP. Di sini destination-nya one address, source-nya any, lalu log description, lalu klik save. Lalu klik apply change.
Nah, sekarang role telah ditetapkan di sini. Lalu selanjutnya kita akan menginstal Apache. Nah, di sini saya sudah melakukan update, lalu sudah install Apache, lalu sudah cek status. Selanjutnya kita akan buka browser Firefox dengan mengakses IP Ubuntu http 192.168.0.5. Nah, di sini Apache Web Server udah terinstall, sudah berhasil, tapi halaman ini hanya bisa diakses oleh jaringan lokal seperti pfSense dan Ubuntu saja. Sedangkan Kali Linux belum bisa mengaksesnya. Untuk bisa diakses oleh Kali Linux, di sini akan dilakukan port forwarding dengan aturan saat interface 1 dari pfSense dengan port 80 diakses, maka akan diteruskan ke virtual machine Ubuntu pada port 80. Nah, di sini kita masuk ke pfSense, lalu ke firewall, net, NAT. Ini kita akan menambahkan role pertama, klik add, lalu interface-nya one, address family-nya IP 4, protokolnya TCP, destination-nya pilih one address, karena yang akan diakses oleh Kali adalah alamat IP1 milik pfSense. Lalu destination port-nya diisi 80 di kedua input field-nya atau pilih HTTP di pilihan from port. Ini kita pilih HTTP. Nah, dua-duanya HTTP. Lalu redirect target IP diisikan dengan alamat IP1 dengan port 80 akan diteruskan. Di sini diisikan dengan alamat IP Ubuntu. Single host. 192.168.0.5. Redirect targetnya kita ke HTTP, lalu description-nya kita buat HTTP Ubuntu. Ubuntu. Kita sudah, ini interface-nya one, address family-nya IP 4, protokolnya TCP, lalu destination-nya one address, destination port range-nya HTTP. Lalu redirect target IP-nya 192, ini IP Ubuntu. Redirect target port-nya HTTP, description-nya ini. Lalu kita klik save. Nah, kita buat role untuk port HTTPS-nya. Kita langsung aja klik copy yang ada di sini. Nah, kita akan arahkan ke role HTTP. Lalu destination port range-nya jadi HTTPS. Nah,
redirect target portnya juga jadi HTTPS. Lalu description-nya diisi HTTPS. Lalu klik save. Nah, sudah ada dua rule, yaitu HTTP dan HTTPS. Kita apply change. Nah, di sini kita akan memeriksa apakah rule yang sudah dibuat di pfSense sebelumnya itu berhasil melakukan port forwarding. Kita akan melakukan di VM milik Kali Linux dan akan mengakses menggunakan IP1 milik pfSense. 172.28.05 0 berapa ya? 04. Klik. Nah, ini sudah berhasil menampilkan halaman dari APC yang ada pada VM Ubuntu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi snort. Nah, sebelum melakukan ini, kita itu harus membuat akun snort. Sebelumnya saya sudah buat dan sudah mendapatkan OINC code-nya. Nah, saat ini saya tinggal melakukan install snort di pfSense. Nah, sekarang kita buka pfSense dashboard. Lalu ke sistem, ke package manager, lalu ke available package. Nah, setelah ini kita cari package snort di kolom pencarian, kita klik search. Nah, kita install, lalu klik confirm. Kita tunggu instalasinya selesai. Nah, di sini instalasinya sudah selesai. Lalu kita akan melakukan konfigurasi snort. Kita ke service, lalu ke snort. Nah, lalu klik global setting. Kita di sini cek enable snort VRT, terus ini kita masukin OINC code yang udah kita bikin di di snort website-nya snort itu. Nah, lalu kita cek enable yang ini juga. Terus scroll ke bawah, kita cek ini, lalu ini juga, lalu ini juga. Nah, pada update interval ini, kalau pilih never, maka role yang telah diunduh sebelumnya itu nggak akan menerima update apapun. Jadi disarankan untuk memperbarui role secara berkala. Jadi pilih interval role untuk update. Dan di sini kita pilih 7 days. Terus jamnya 02 jam 2. Lalu hide deprecate roles categories. Terus scroll ke bawah.
block host interval itu akan membuat IP yang diblok nggak akan pernah di-unblock atau diizinkan kembali aksesnya. Jadi kalau mungkin ini tuh bisa menimbulkan masalah saat IP yang digunakan untuk mengakses pfSense seperti IP Ubuntu atau IP jaringannya sendiri itu dianggap sebagai ancaman oleh sistem. Jadi IP tersebut tidak akan bisa digunakan untuk mengakses dashboard pfSense dan bisa mengganggu infrastruktur sendiri. Jadi di sini kita gunakan 3 jam. Lalu remove block host after the install, lalu klik save. Sebentar. Ya, klik save. Lalu klik tab updates. Klik update rules. Nah, di sini sedikit mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke. Bentar, mana tadi? Nah, di sini setelah update udah muncul MD5 signature hash sama MD5 signature date. Lalu kita akan ke snort interface, lalu klik add. Nah, di sini kita akan cek bagian send alerts to system log. Sudah. Lalu cek juga block offenders. Sudah, terus kita ganti which IP itu blocknya ke SRC. Lalu kita scroll ke bawah, klik save. Nah, di sini ada tab one categories. Kita pencet. Lalu kita check use IPS policy. Nah, kita ganti jadi security. Lalu scroll ke bawah, klik select all. Nah, lalu klik save. Nah, selanjutnya kita masuk ke tab one rules. Pada kategori ini kita ganti jadi IPS apa tadi? Policy security. Mana sih? Emang enggak. Nah, kita ganti Nah, kita kategori selectionnya kita ganti jadi IPS policy security, lalu klik apply. Nah, lalu kita ke one IP rep. Kita cek enable IP reputation. Lalu scroll ke bawah, save. Lalu masuk kembali ke one settings. Scroll ke bawah lalu klik save.
Selanjutnya klik Snort Interface. Nah, akan ada satu konfigurasi interface Snort yang ini yang baru saja dibuat. Tapi di sini konfigurasi belum berjalan. Nah, bisa menjalankan dengan klik tombol biru dengan icon segitiga di Snort status. Nah, kita pencet. Nah, sekarang Snort telah berjalan. Nah, di sini setelah melakukan konfigurasi Snort, kita selanjutnya akan mencoba apakah Snort berhasil mendeteksi dan ngeblok IP yang melakukan serangan. Jadi kita akan melakukan port scanning, yaitu di mana penyerang mengumpulkan segala informasi mengenai target yang akan diserang. Kita akan ping ke IP1PF-Sense di Kali Linux. Kita coba ping. Nah, ini pingnya berjalan. Kita coba matikan. Dan kita akan melakukan port scanning ke IP1PF-Sense menggunakan Nmap. Nah, lalu kita coba ping lagi ke IP1PF-Sense. Nah, di sini dia nggak berjalan pingnya. Nah, kita coba lihat di dashboard PF-Sense di Ubuntu. Kita lihat di alerts. Nah, di sini ada activity log yang mencurigakan. Kita bisa mengetahui kalau misalkan serangan ini berasal dari mana begitu dengan melihat source IP-nya. Di sini source IP-nya 172.28.05 yang mana ini adalah IP dari Kali Linux. Nah, coba kita buka tab blog. Nah, di sini IP Kali Linux telah diblok oleh PF-Sense. Lalu kita coba remove. Nah, kita lihat kembali ke Kali Linux. Nah, dia berjalan kembali. Lalu lalu selanjutnya kita akan membuat konfigurasi untuk pass list. Kita membuat pass list. Pertama bikin namanya dulu satu. Nah, di sini kita masukkan IP yang tidak seharusnya terblok, misalkan IP Kali Linux kita. Lalu save. Nah, sudah. Lalu kita ke Snort Interface. Kita edit. Kita masukkan di sini pass list yang udah kita buat, lalu klik save. Nah, sudah selesai. Kita balik ke Kali Linux, kita berhentikan dulu. Lalu kita coba port scanning lagi. Nah, kita juga ulang ping
Nah, di sini ping tetap berjalan karena eh ping tetap berjalan meskipun sudah melakukan port scanning karena IP Kali Linux sudah masuk ke dalam konfigurasi pass list. Jadi kita lihat di sini dalam blok. Nah, di sini tidak ada IP Kali Linux yang di blok. Begitu, sekian cara membangun IDS dan IPS menggunakan pfSense dan Snort. Terima kasih.